Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran Ulumul Quran. Dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ahmad Alim MA, disusun oleh Risa Aulia Amanda, NPM 21105030211, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Reguler A. Di sini ada judul-judul materi, ada kategorisasi surat Al-Quran, permisalan dalam Al-Quran, 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran, ijaz Al-Quran, disiplin ilmu dalam Al-Quran, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, dan terakhir, hukum terjemah Al-Quran. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kategorisasi surat Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Adapun surat yang terpanjang yaitu Al-Baqarah dengan jumlah ayatnya 286 ayat, sedangkan surat terpendeknya yaitu Al-Kautsar dengan jumlah 3 ayat. Surat-surat dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 golongan, yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Golongan surat Makkiyah berarti surat tersebut diturunkan di kota Makkah, sedangkan golongan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Berikut ini urutan surat dalam Al-Quran lengkap beserta arti, jumlah ayat, dan tempat diturunkan surat tersebut. Pertama ada surat At-Tiwal, yaitu surat-surat terpanjang. Terdiri dari 7 surat atau yang dikenal dengan As-Sabu At-Tiwal, 7 surat yang panjang. Surat-surat tersebut adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Yang kedua, surat Al-Mi'in, yaitu surat-surat yang ayatnya kurang lebih terdiri dari 100 ayat. Yang ketiga, surat Al-Matsani, yaitu surat-surat yang di dalamnya terdapat pengulangan. Contohnya, tentang hukum-hukum syariat, kisah-kisah atau al-qasas, dan perumpamaan atau al-amthal. Berdasarkan urutannya jumlah ayatnya, surat Al-Matsani adalah surat setelah Al-Mi'in. Yang keempat, surat Al-Munfasal. Artinya adalah batas. Dinamakan Mufassal karena suratnya pendek-pendek, sehingga banyak pemisah basmalahnya. Dibagi menjadi 3, yaitu Tiwal Mufassal sampai Mufassal yang panjang, dimulai dari surat Qaf hingga surat Al-Mursalat, akhir juz 29. Lalu ada Wasat Mufassal sampai Mufassal pertengahan, dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Lalu yang ketiga ada Qishar Mufassal sampai Mufassal pendek, dimulai dari surat Al-Insyirah hingga akhir surat yaitu An-Nas. Yang kedua, permisalan dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim sebagai kitab pedoman berisi berbagai pembahasan bermanfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam segala kondisi. Misalnya, dalam metode pembelajaran dan cara menanamkan sebuah nilai yang paling jelas. Di antara metodenya yaitu dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Metode ini dipakai untuk menyampaikan masalah-masalah yang sangat urgen dan krusial, seperti masalah tauhid dan kondisi orang-orang yang bertauhid, Allah Azza wa Jalla, masalah syirik dan kondisi kaum musyrik, dan berbagai amalan besar lainnya. Tujuannya untuk memahamkan dan menanamkan nilai-nilai luhur yang abstrak dengan cara menggambarkannya dengan sesuatu yang konkret, sehingga seakan-akan terlihat mata. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba untuk memperhatikan dan berusaha untuk memahami maksud perumpamaan-perumpamaan itu. Wahyu dan ilmu diumpamakan dengan air hujan. Allah Azza wa Jalla telah mengumpamakan wahyu dan ilmu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para rasulnya dengan hujan, sementara hati diumpamakan dengan bumi dan lembah. Pengaruh ilmu dan wahyu pada hati diumpamakan dengan pengaruh hujan pada tanah bumi. Di antara tanah
Di antara tanah itu ada yang subur, bisa menyerap air dan menumbuhkan rerumputan, sebagaimana hati yang bisa memahami wahyu Allah dan merealisasikannya. Tanaman tidak bisa tumbuh di atas. Orang bisa memanfaatkan air yang ditampung ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti minum, mandi, makan, dan lain sebagainya. Ini merupakan permisalan bagi hati orang yang bisa menghafal wahyu, lalu dia juga menyampaikannya kepada orang lain. Cuma dia tidak memahaminya secara mendalam. Orang seperti ini masih baik, namun derajatnya berada di bawah derajat hati orang yang golongan pertama. Kemudian, ada juga tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Ini adalah perumpamaan bagi hati yang tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dari wahyu, baik secara ilmu, hafalan, ataupun praktek. Sisi persamaan antara hati dan tanah atau bumi dalam perumpamaan di atas nampak begitu jelas. Begitu juga sisi persamaan antara hujan, wahyu. Hujan merupakan sumber kehidupan fisik manusia dan sumber rezeki, sebagaimana wahyu dan ilmu merupakan sumber kehidupan rohani dan hati manusia. Yang ketiga, ada 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Pertama, ada metode tahlili atau analik. Metode ini adalah yang paling tua dan yang paling sering digunakan. Metode Muhammad Baqir As-Sarq. Metode ini disebut sebagai metode ta'jiz, adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai segininya dengan memperhatikan runtunan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara beruntun, ayat demi ayat, kemudian surat demi surah, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran. Yang kedua ada metode Ismali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlil, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahannya ada pada penjelasan yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Lalu yang ketiga ada metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu. Yang keempat, metode maudu'i atau tematik. Tafsir berdasarkan temanya yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan mempunyai tujuan satu, yaitu yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Lalu ada 4 ijaz Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran adalah bagian dari ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menyangkut kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran menganjurkan mempelajari ilmu-ilmu itu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Macam-macam mukjizat Al-Quran. Yang pertama, salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruh terhadap kesuburan tanah di bumi. Lalu yang kedua, Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang Tasmud, kaum Lut, dan lainnya. Semua berita di dalam Al-Quran merupakan ketetapan dengan kenyataan yang benar dan seluruh ahli sejarah mengakuinya.
Lalu, mukjizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fasas dan balaghah, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan serangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, bukan puisi apalagi sebuah prosa. Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terhadap beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran, yang mana terkandung segala persoalan yang nyata di muka bumi ini. Ilmu juga memperbolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini. Untuk kehidupan dunia, kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia. Untuk persiapan di akhirat, kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dalil di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang keenam, ada hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran bisa ditemukan di banyak surah. Paling fenomenal tentu dalam surat Ar-Rahman. Itu merupakan salah satu komunikasi dalam Al-Quran. Ada banyak hikmah di baliknya. Syekh Muhammad bin Salih dalam tafsir Juz Amma meruntun 3 hikmah besar di balik pengulangan dalam Al-Quran. Ketiganya adalah sebagai berikut. Pertama, penjelasan tentang mengenai urgensi masalah. Penjelasan tentang urgensi masalah bisa ditemui dalam surat Ar-Rahman. Ini untuk menunjukkan pentingnya menampakkan aneka nikmat Allah Ta'ala yang tak terhitung dalam tafsir Al-Mirzan. At-Tabat Haibah menjelaskan pengulangan ayat dalam surat Ar-Rahman mengandung isyarat mengenai ciptaan Allah memiliki banyak bagian. Ciptaan itu terbentuk di langit dan bumi, darat, laut, bahkan manusia dan jin. Yang kedua, agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke hati manusia. Pengulangan dalam Al-Quran, baik secara redaksi maupun masalah, bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya. Seperti dalam surat Al-Fatihah, pada ayat pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengulangan di sini hanya terjadi pada redaksi saja, bukan pada hakikat makna. Ini agar manusia lebih meresapi betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia. Lalu yang ketiga ada menunjukkan kebenaran. Pengulangan ayat juga untuk menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Ada beberapa hal yang diulang dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan kisah. Yang ketujuh, ada hukum terjemah Al-Quran. Menurut jumhur, terjemah Al-Quran secara harfiah adalah hal yang mustahil, karena dalam metode penterjemahan seperti ini ada beberapa syarat yang tidak biasa terpenuhi, diantaranya harus ada kesesuaian antara mufradat atau kosakata antara bahasa asli dengan bahasa terjemah. Lalu harus ada kesesuaian perangkat-perangkat makna antara bahasa asli dengan bahasa terjemah juga. Lalu adanya kesamaan antara bahasa asli dengan bahasa terjemah dalam hal susunan kalimat dalam ayat, sifat dan ifdal atau
penyandaran. Menurut sebagai ulama, terjemah harfiah ini dapat diterapkan pada sebagian ayat atau semisalnya. Akan tetapi, meski demikian tetap diharamkan, karena terjemah harfiah itu tidak mungkin dapat mengungkapkan makna secara sempurna dan tidak bisa memberi pengaruh jiwa seperti Al-Quran yang berbahasa Arab, dan tidak ada hal yang mendesak untuk menggunakan terjemah harfiah, karena sudah cukup dengan terjemah maknawiyah. Akan tetapi, diperbolehkan terjemah Al-Quran secara maknawiyah dengan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjadikan terjemah maknawiyah tersebut sebagai pengganti dari Al-Quran, sehingga merasa cukup dengan terjemah maknawiyah dan tidak butuh lagi kepada Al-Quran. Oleh karena itu, meski telah menulis Al-Quran dengan bahasa Arab, kemudian meletakkan terjemah tersebut di sampingnya sehingga kedudukannya seperti tafsir bagi ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, orang yang menerjemahkan harus benar-benar menguasai kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa asli dan bahasa terjemahan, baik menyangkut lafaz, arti, pola kalimat, dan kesesuaian makna dalam kalimat. Yang ketiga, orang yang menerjemahkan Al-Quran harus benar-benar mengetahui makna lafaz syar'i dalam Al-Quran. Mungkin sampai di situ saja penjelasannya. Jika ada salah-salah kata atau kalimat, dimohon dimaafkan. Langsung saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.